Pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok terdiri dari Nyimas Sekartaji Krisna SPD, Desta Ayu Ramadhani SPD, Prata Hanifah Hoirunisa SPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi memfasilitasi semua perbedaan yang dimiliki siswa secara terbuka dengan kebutuhan yang akan dicapai oleh siswa. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Lalu, apa saja ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu berorientasi pada hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, proaktif. Guru sudah merencanakan pembelajaran sejak awal untuk peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, berbasis pada asesmen. Guru melakukan asesmen kepada siswa untuk mengetahui kondisi mereka pada tiap pembelajaran. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar positif. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang suportif sehingga siswa dapat mengambil resiko dan belajar dari kesalahan mereka. Yang kelima, berfokus pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Fleksibel dan adaptif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang terus berkembang. Dan yang terakhir, berfokus pada kualitas. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada kualitas pemahaman siswa daripada kuantitas tugas yang harus diselesaikan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar siswa. Guru perlu memahami kebutuhan belajar siswa seperti persiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Pemetaan ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas. Dan yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Strategi dan alat penilaian yang akan digunakan harus ditentukan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar harus dapat mendorong siswa untuk belajar dan bekerja keras. Kemudian yang kelima, menyiapkan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode yang memungkinkan fleksibilitas namun juga memiliki struktur yang jelas. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan dan alat pembelajaran yang sesuai. Bahan dan alat pembelajaran yang disiapkan harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Contoh relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pengelompokan siswa, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang kedua, pembuatan soal, yaitu membuat soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, pembuatan metode penilaian, yakni merancang metode penilaian yang bervariasi sesuai dengan gaya bahasa dan minat siswa. Dan yang keempat, diferensiasi proses, yaitu membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Yang kelima, diferensiasi konten, yaitu menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berbasis masalah, yaitu menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketujuh, proyek pilihan, yakni memberikan proyek pilihan kepada siswa. Dan yang terakhir, penilaian formatif, yaitu menggunakan penilaian formatif yang berkelanjutan. Teori pendukung di dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, teori humanistik, dan yang kedua, teori konstruktivisme. Terima kasih, sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.